Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Buat Anda yang selalu pengen tahu cara paling mantep untuk dukung tumbuh kembang si kecil, nah Anda udah ada di tempat yang tepat banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik perkembangan otak bayi. Dan yang bikin takjub, kita cuma bakal pakai rutinitas harian yang super biasa. Oke, langsung aja kita bedah materinya dan lihat gimana sih momen sederhana ini bisa berubah jadi sesuatu yang benar-benar ajaib. Pernah nggak sih ngerasa deg-degan atau mikir, aduh apa harus ya beli mainan edukatif yang mahal banget atau gadget canggih buat stimulasi otak bayi? Tenang, banyak dari kita ngerasain tekanan itu kok. Tapi coba dengerin baik-baik. Anda sebenarnya sama sekali nggak butuh semua itu. Kenapa? Karena Anda sendiri. Iya, wajah Anda, suara Anda, perhatian Anda, itu semua adalah alat perkembangan paling canggih yang pernah dimiliki bayi Anda. Nah, terus gimana sains dibalik ini semua? Konsep intinya tuh namanya serve and return atau lempar dan tangkap. Coba bayangin Anda lagi main pingpong sama bayi Anda. Bayi ngasih isyarat, nah itu lemparan bolanya atau serve-nya. Bentuknya bisa macam-macam, entah itu senyuman, tangisan, atau cuma nunjuk-nunjuk sesuatu. Terus Anda merespons, itu pukulan balasannya atau return-nya. Inti pentingnya di sini, komunikasi bolak-balik yang super simple ini tuh bukan cuma interaksi lucu-lucuan biasa. Ini secara harfiah lagi ngebangun dan memperkuat jalur saraf yang sangat vital di dalam otak bayi Anda, persis pada detik itu juga. Biar lebih gampang dipraktekkan, kita pakai metode praktis yang namanya TTK. Di sini, Anda bisa anggap diri Anda itu kayak komentator olahraga yang super semangat. Pertama, tiru. Ulangi aja suara atau gerakan bayi Anda. Kedua, tambahkan. Kasih label berupa kata yang jelas ke benda atau hal yang lagi mereka perhatiin. Dan ketiga, kembangkan. Rangkai label tadi jadi satu kalimat pendek. Ini benar-benar cara jitu buat bantu otak mereka nyerap kosakata langsung di kehidupan nyata. Tapi tunggu dulu. Ada satu aturan yang nggak boleh dilewatin. Namanya aturan tunggu emas. Jadi setelah Anda ngasih balasan atau respons, Anda tuh wajib nunggu sekitar 2-5 detik. Jangan langsung dipotong. Coba deh kita rasain sebentar. Keheningan barusan mungkin kerasa agak lama dan canggung ya buat kita. Tapi buat bayi, jeda itu penting banget. Otak mereka butuh waktu ekstra buat memproses informasi, mencerna ide, dan nyiapin balasan dengan gaya mereka sendiri. Jadi kasih mereka ruang itu ya. Selain ngasih jeda, gaya bicara kita juga ngaruh loh. Tahu nggak, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI itu ngasih saran tegas supaya kita stop kebiasaan ngomong cadel atau baby talk. Daripada niruin pelafalan yang salah, mending kita pakai kata dengan pelafalan yang benar dan jelas. Ya pastinya Anda nggak perlu kedengaran kaku kayak penyiar berita juga sih. Tetap pakai nada suara yang lembut, ceria, dan pastinya penuh kasih sayang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1, yaitu rutinitas pagi, waktu mandi dan makan. Seringkali kan kita mikir, waktu mandi itu cuma sekitar rutinitas, biar bersih aja. Padahal nih, mandi itu sebenarnya pengalaman sensorik yang luar biasa kaya. Ada sensasi air, sabun, suhu, sentuhan. Ini tuh ibarat ruang kelas yang paling asyik buat ngajarin apa yang namanya pemetaan tubuh, alias ngenalin nama-nama anggota tubuh ke bayi Anda. Coba bayangin skenario ini. Bayi Anda ngasih serve dengan nepuk-nepuk air ke girangan sampai nyiprat kemana-mana. Nah, terus ini balasan atau return dari Anda. Anda senyum, niruin cipratannya, terus bilang, "Biur, adik nepuk air ya pakai tangan." Anda nyebutin kata tangan. Terus, jangan lupa praktekin aturan tunggu emas tadi. Kalau habis itu bayi Anda berhenti dan nunjuk mainan di sebelahnya, Anda tinggal kembangin lagi. "Ah, lihat, itu bebek kuning. Bebeknya lagi berenang." Simpel banget kan? Dari kamar mandi, kita beralih ke waktu sarapan. Pendekatan makan yang responsif itu sebenarnya bukan cuma soal mindahin makanan ke perut loh, tapi juga soal gimana kita ngebangun kosakata seputar makanan, sekaligus tetap menghargai sinyal kapan bayi merasa lapar atau kenyang. Coba deh perhatiin skenario sarapan ini. Pas bayi lihat sendoknya makin dekat, dia buka mulut lebar-lebar dengan super antusias. Nah, itu serve-nya. Terus Anda respon dengan narasi yang ceria. "Nyam, pinter banget. Ini namanya bubur wortel." Habis itu Anda diam dulu selama kurang lebih 4 detik pas dia lagi ngunyah. Kalau setelahnya bayi mengecap bibir dan ngoceh mam, langsung Anda tiru lagi kegembiraannya. Mam, iya buburnya enak banget ya. Interaksi kayak gini tuh bikin waktu makan jadi bebas drama dan pastinya kaya banget nilai edukasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian 2. Kita bahas rutinitas siang hari, mengganti popok dan bermain. Jujur aja deh, ganti popok itu emang kadang kerasa ngebosenin banget karena diulang terus setiap hari. Tapi, pas bayi lagi terlentang di meja ganti, sebenarnya itu momen paling emas buat ngasih stimulasi taktil dan ngebangun kedekatan emosional 1 lawan 1. Jarak wajah Anda dan wajahnya itu lagi intim-intimnya loh di momen itu. Terus gimana cara manfaatinnya? Gini,
Pas bayi lagi heboh nendang-nendangin kakinya dengan riang, Anda bisa tangkap servant itu dengan cara nepuk lembut telapak kakinya. Sambil ngomong, tendang-tendang, wah kaki adik kuat banget sih. Terus, jelasin deh ke dia apa yang lagi terjadi, biar dia ngerasa aman. Sekarang kita ganti popoknya dulu ya, biar makin bersih dan nyaman. Tanpa sadar, Anda baru aja nyulap tugas beres-beres popok jadi momen bonding yang super hangat. Beres dari urusan popok, kita masuk ke waktu bermain. Ada tahu nggak, ada satu permainan klasik dari zaman dulu yang sebenarnya lagi ngajarin konsep psikologis yang super dalam. Namanya object permanence atau ketetapan objek. Lewat mainan ini, bayi itu belajar kalau suatu benda itu sebenarnya tetap ada walaupun lagi nggak kelihatan sama matanya. Tebak apa? Ya, kita lagi ngomongin main ciluk bah. Ini tuh benar-benar contoh serve and return yang saking sempurnanya kayak langsung keluar dari buku teks. Bayangin, bayi Anda duduk diam, nungguin sambil natap tangan Anda yang nutupin wajah. Rasa antisipasinya yang diam itu, nah itu isyaratnya. Terus Anda buka tangan ceria banget sambil bilang, ciluk, bah. Wah, tiba-tiba dia ketawa ngakak sambil gerakin kakinya heboh banget. Respon antusias dari Anda itu nggak cuma memvalidasi kebahagiaannya, tapi juga sekaligus merangsang motoriknya. Keren banget kan? Oke, bergerak ke penghujung hari, kita masuk ke bagian 3, rutinitas malam dan bersiap tidur. Pas udah deket waktu tidur, tujuan interaksi kita itu berubah haluan. Udah bukan waktunya ngasih stimulasi lagi, tapi justru ngebantu bayi buat meregulasi emosinya. Transisi dari fase main yang super aktif ke kondisi yang rileks dan tenang, itu sebenarnya tantangan besar loh buat bayi kalau nggak kita bantu. Jadi kita harus jeli kenali tanda-tandanya. Bayi mungkin mulai sering ngangkang, ngantuk, ngucek-ngucek mata, atau malah buang muka dari mainan favoritnya. Nah, itu serve yang jelas banget ngasih tahu kalau sistem sarasnya tuh udah kecapean. Return paling juara yang bisa Anda kasih adalah ngebaca situasi itu dengan pas. Singkirin mainannya pelan-pelan, dekap dia di dada Anda, dan mulai deh ritual berbisik yang bikin tenang. Ade udah ngantuk ya, yuk kita tidur. Biar semua trik ini jalan mulus, ada 2 tips krusial yang wajib diingat. Pertama, jauh-jauh deh dari gawai. Taruh dulu ponsel pintar Anda. Percaya deh, wajah dan tatapan mata Anda itu jauh lebih sakti buat ngebangun sinapsis otak mereka dibandingin layar secanggih apapun. Kedua, selalu ikuti minat bayi Anda. Kalau dia ternyata lebih milih melototin cicak di dinding daripada mainan edukatif yang Anda beli mahal-mahal, ya udah, jangan dipaksa. Masuk aja ke dunianya, ajak ngobrol soal cicak itu. Jangan pernah mendikte fokusnya, biarkan dia yang memimpin. Nah, buat Anda yang mungkin mulai overthinking, saya punya satu fakta yang super melegakan. Tolong banget, jangan ngerasa tertekan buat jadi orang tua yang sempurna tiap detik. Kita paham, Anda mungkin lagi capek, sambil masak, atau sambil ngejar deadline kerjaan. Kabar baiknya, sains membuktikan kalau Anda cuma perlu menangkap dan merespon dengan hangat sekitar 50% aja dari total isyarat bayi Anda setiap harinya. Iya, beneran. Menjawab setengahnya aja tuh udah bener-bener cukup buat ngebentuk perkembangan otak yang maksimal dan ikatan emosional yang kuat. Jadi, rileks saja. Anda udah ngelakuin pekerjaan yang luar biasa hebat. Jadi, setelah kita bahas tuntas gimana sains ini bekerja di balik semua rutinitas harian tadi, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Momen biasa apa yang bakal Anda sulap jadi koneksi yang luar biasa kuat hari ini? Entah itu pas lagi mandi, lagi nyuapin makan siang, atau pas sekedar ganti popok. Yuk jadikan itu arena bermain yang asyik buat otak mereka. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini. Selamat berinteraksi dengan si kecil, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.